Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak kelas 9 dari 9A sampai 9D. Hari ini kita akan belajar matematika kembali, yaitu masih bab 1 kesebangunan. Nah, pada kesempatan kali ini kita akan belajar yaitu menentukan panjang sisi pada bangun yang sebangun. Nah, pada video sebelumnya kita sudah mengenal apa itu sebangun, yaitu dua bangun datar, bentuknya sama, tapi ukurannya berbeda. Yang satu bisa kecil dan yang satu bisa besar. Ya, bentuknya sama tapi ukurannya berbeda. Kemudian di video sebelumnya Ibu juga sudah membahas ada beberapa contoh menentukan panjang sisi jika salah satu di antaranya ada yang kosong, kita menggunakan perbandingan. Nah, kita akan melanjutkan anak-anak mungkin pada contoh-contoh lainnya. Yang pertama, kita bisa lihat anak-anak, di sini ada contoh 1, yaitu dua buah segitiga, dia bentuknya sama, tapi yang satu besar dan yang satu kecil. Kita bisa lihat apakah di sini ada yang kosong, yaitu ada pertanyaan, tentukanlah panjang AC. AC berarti yang sebelah sini anak-anak, ya. Kemudian PQ berarti sebelah sini. Nah, bagaimana caranya? Yaitu menggunakan perbandingan. Kita membandingkan antara yang kecil dengan yang besar, sama seperti yang kemarin. Langsung saja ya kita jawab untuk yang pertama AC. Nah, kita lihat anak-anak, caranya kita cari AC itu bersesuaian dengan siapa yang di sebelah sini. Bersesuaian itu yang tempatnya sama. Ya. Berarti AC dia tempatnya sama atau pasangannya dengan QR. Maka Ibu menuliskan bahwa AC atau per QR sebanding sama QR atau berpasangan dengan QR. Kemudian yang lain kita cari yang ada angkanya, yaitu BC ya. Kita lihat di sini posisinya dia akan sama dengan PR ya. Maka Bu Guru akan menuliskan BC pasangannya PR. Kemudian setelah itu kita akan mengerjakan perbandingan ini dengan memasukkan angkanya. QR kita akan ganti yang di sini yaitu angka 24. Kemudian BC-nya adalah 12, PR-nya adalah 36. Setelah seperti ini kita menggunakan perkalian silang. Nah, caranya 24 dikali 12 dibagi 36. Untuk mengerjakan bisa kita hitung secara biasa atau bisa kita kecilkan agar lebih cepat. Contohnya 36 dibagi 12 bisa hasilnya 3, 12 dibagi 12 hasilnya adalah 1. Maka kita dapatkan 24 dikali 1 hasilnya 24, kemudian dibagi dengan 3 hasilnya 8 cm. Jadi menggunakan perbandingan. Oke, yang B kita langsung ke gambar dulu. PQ ini pasangannya yang sebelah sini anak-anak, berarti apa ini namanya AB. Ibu menuliskan PQ per AB, berarti yang di bawah itu harus pasangannya. Kemudian yang ada angkanya yaitu PR dia pasangannya dengan apa? BC. Nah, Ibu akan nulis di sini. Setelah itu PQ kita cari, berarti kita tetap menuliskan PQ. AB-nya kita ganti dengan angka 15, kemudian PR-nya diganti angka 36, BC-nya angkanya 12, kita dapatkan dari gambar. Setelah seperti itu kita cari dengan perkalian silang, yaitu 15 dikali 36 dibagi 12. Kemudian bisa kita hitung biasa atau kita kecilkan, yaitu 36 dibagi 12 hasilnya 3, 12 dibagi 12 hasilnya 1. Maka kita dapatkan 15 dikalikan 3 dibagi 1. Dibagi 1 berarti sama aja utuh, maka tidak ditulis. Maka 15 dikali 3 hasilnya 45 cm. Jadi ketika kalian akan mengerjakan soal semacam ini pada kesebangunan, kita akan menggunakan perbandingan dan nanti akan dihitung dengan perkalian silang. Oke, contoh yang berikutnya masih bab
kesebangunan. Nah, di sini anak-anak ya, kita lihat, perhatikan bangun. Di sini ada gambar. Kemudian gambarnya ada segitiga. Tampaknya di sini ada satu, tapi sebenarnya segitiga di sini adalah dua, anak-anak. Di sini ada dua buah segitiga, yaitu yang kecil PTS, kemudian yang besar PRQ. Lah, tapi karena gambarnya itu semacam ini, kemudian ada tanda, ini namanya sejajar anak-anak, berarti bahwa segitiga yang kecil PTS dia adalah sebangun dengan yang besar PRQ, meskipun gambarnya itu adalah satu, ya, bergabung dengan satu gambar. Nah, bagaimana cara mencari panjang sisinya? Kita akan menggunakan perbandingan, yaitu yang kecil dengan yang besar atau yang besar dengan yang kecil. Oke, langsung saja. Pertanyaannya, tentukan panjang PR. Nah, PR itu berarti dari atas sampai bawah. Kemudian TR itu berarti ini, kemudian QR adalah yang bawah. Nah, bagaimana caranya? Kita membayangkan di sini ada dua bangun, kecil dan besar ya. Yang pertama PR, kita lihat P sampai R itu sebenarnya adalah segitiga besar. Nah, pasangannya yang tempatnya sama dengan segitiga yang kecil. Berarti PR pasangannya dengan PT. Maka Bu Guru nulisnya sini. PR per PT. Sama dengan kita cari yang ada angkanya. Yang sebelah sini anak-anak, yang besar dulu ya. P sampai Q. PQ pasangannya dengan yang letaknya sama, yaitu P sampai S ya. PQ pasangannya sama PS. Maka Bu Guru nulis seperti ini. Kemudian PR-nya mau dicari berarti kosong. Kemudian P sampai T 6. P sampai Q 12 ditambah 12 ditambah 4. Kemudian P sampai S sama dengan 12. Nah, kemudian 12 ditambah 4 kita hitung hasilnya 16. Setelah itu kita perkalian silang seperti tadi. 6 kali 16 dibagi 12. Kebetulan 6 sama 12 kita coret. 6 dibagi 6 1, 12 dibagi 6 2. Jadi kita dapatkan 16 kali 1 dibagi 2. Hasilnya 16 dibagi 2 sama dengan 8 cm. Ya, berarti P sampai R sama dengan 8. Sekarang T sampai R. T sampai R berarti yang sebelah sini. Nah, kita bisa mencari dari P sampai R dikurangi P sampai T. Nah, P sampai R yang baru kita hitung 8. Kemudian P sampai T di sana adalah angka 6. Jadi 8 dikurangi 6 hasilnya adalah TR 2 cm. Jadi untuk mencarinya sebenarnya tidak sulit anak-anak, cuman butuh kejelian ketika kita melihat gambar, jangan sampai salah pasangannya. Oke, yang C. Yang C adalah QR. Nah, di sini kita lihat gambar QR. Pasangannya adalah S sampai T. Posisinya sama S sampai T. Ya. QR pasangannya ST. QR per ST. Sama dengan kita ambil yang besar dulu. Mungkin P sampai Q. P sampai Q pasangannya P sampai S. Nah, Ibu nulis P sampai Q pasangannya P sampai S. QR-nya kosong, kita tulis QR. S sampai T. S sampai T berarti adalah 3 cm. Kemudian P sampai Q seperti tadi 12, kemudian digabung sama 4. P sampai S yaitu 12. Sampai di sini sama caranya, 12 tambah 4 16. Kemudian kita cari dengan perkalian silang, 3 kali 16 dibagi 12. 3 sama 12 bisa kita coret. 3 bagi 3 1, 12 dibagi 3 sama dengan 4. Maka kita dapatkan 1 kali 16
16. 16 dibagi 4 sama dengan 4 cm. Jadi sama, kita tetap menggunakan perbandingan meskipun gambarnya adalah 1, tapi di situ ada segitiga kecil sama segitiga besar. Oke, yang contoh berikutnya. Nah, di sini Ibu mempunyai gambar ada 2 segitiga tapi tolak menolak atau saling membelakangi. Tapi kalau gambarnya semacam ini, kemudian ada garis ini namanya sejajar, maka dia bisa kita cari menggunakan perbandingan besar kecil atau kecil dengan besar. Oke, pertanyaannya, jika kedua bangun itu adalah sebangun, tentukan panjang AB sama CD. AB itu berarti yang sebelah sini, kemudian CD berarti sebelah sini. Oke, kita langsung saja yang AB. AB posisinya sama dengan AB posisinya sama dengan E sampai D, ya, dia posisinya sama. Maka saya nulis AB per ED. Kemudian kita cari yang ada angkanya. Yang kecil dulu ya, B sampai C. B sampai C, dia posisinya sama C sampai E. Jadi jika gambarnya itu bertolak belakang atau saling membelakangi, dia posisinya sebanding atau sama dengan garis lurusnya. Jadi yang BC dia pasangannya dengan CE, sedangkan AC nanti pasangannya dengan CD. Saya ulangi, tadi yang BC pasangannya dengan CE, sudah saya tulis ya. Sekarang kita isi, AB-nya kita kosongi, ED-nya adalah 28, BC-nya adalah 8, C sampai E adalah 16. Kita pakai perkalian silang, 28 kali 8, terus dibagi 16. 8 sama 16 bisa dicoret, bagi 8 1, bagi 8 2. 28 kali 1 dibagi 2, hasilnya adalah 28 dibagi 2, 14 cm. Ya. Kemudian yang berikutnya adalah CD. Nah, CD kita lihat anak-anak, C sampai D. Dia pasangannya yang lurus dengan CD siapa? A sampai C atau C sampai A. Ya. CD pasangannya dengan CA. Kemudian kita ngambil yang ada angkanya CE, ya. Yang besar dulu C sampai E. C sampai E pasangannya C sampai B atau B sampai C. Kemudian kita ganti angkanya, C sampai A di sini situ di dalam gambar C sampai A di gambar ada yaitu 10. Kemudian C sampai E adalah 16, B sampai C adalah 8. Kemudian kita menggunakan perkalian silang, 10 kali 16 dibagi 8. 8 sama 16 kita kecilkan, 8 dibagi 8 1, 16 dibagi 8 2. Jadi kita dapati 10 kali 2 dibagi 1. Hasilnya 20 bagi 1 sama dengan 20 cm. Jadi jika sudah ada dalam gambar, tidak Ibu jelaskan, yang penting nanti kalian bisa menggambar dan menulis dulu, mencatat dulu di buku kalian, jadi kalian bisa sambil mempelajari. Oke, contoh berikutnya yaitu contoh yang nomor 4. Nah, contoh yang nomor 4, kita lihat di situ ada trapesium, kemudian khusus bab kesebangunan. Ada trapesium yang ada garis tengahnya, ada rumus khusus. Saya atau Ibu mempunyai satu rumus yang bisa dipakai setiap kamu bertemu dengan trapesium dengan garis tengah. Ya, meskipun yang ditanyakan itu tidak sama, tapi rumusnya satu bisa digunakan dan bisa diaplikasikan dengan pertanyaan lain, bisa pindah ruas jika kalian sudah bisa menghafalkan tempat-tempat mana yang harus dihafalkan. Oke, di sini ada gambar nggih. Gambarnya saya kasih nape,
QRSTU. Nah, yang ditanyakan T sampai U, berarti yang tengah anak-anak. Yang tengah rumusnya sama dengan atas. Atas itu berarti angka 12. Dikalikan samping bawah. Samping tapi yang ada angkanya. Samping ada 4 dan 6, tapi yang bawah. Maka 12 nanti dikalikan yang bawah, berarti 12 kali 6. Terus ditambah yang bawah berarti 20 dikali samping atas. Samping tapi sebelah atas. Ada 6 dan 4, yang atas adalah 4, maka 20 dikali 4. Ya. Kemudian dibagi dengan samping. Samping itu berarti dari 6 sama 4. Berarti 6 dan 4 kita tambahkan. Jadi langsung, jadi tadi ya, 12 dikali 6 ditambah 20 kali 4 dibagi, yaitu berapa? 4 tambah 6. 12 kali 6 kita hitung dulu anak-anak, hasilnya 72. 20 kali 4 hasilnya 80. Kemudian setelah ditambah, kita hitung 152 hasilnya dibagi 10. 152 dibagi 10 hasilnya koma, yaitu 15,2 cm. Itu jika kalian mencari yang tengah. Kalau yang dicari yang lain bagaimana? Rumusnya sama, tapi nanti yang kosong bukan yang di sebelah sini ya, bukan yang tengah, berarti sesuai yang ditanyakan. Oke, kita langsung pada contoh yang nomor 5. Di sini gambarnya intinya sama, di situ ada trapesium, kemudian bergaris tengah, nanti rumusnya tetap sama anak-anak. Kita coba aja menulis, di sini yang ditanyakan bukan tengah, bukan E sampai F, tapi A sampai B. Rumusnya sama. Nah, kita tentukan atau tulis dulu rumusnya biar kalian juga hafal. E sampai F. E sampai F itu berarti yang tengah ya. Berarti yang bawah AB. Ibu nuliskan AB. AB dikalikan ini yang samping atas, berarti ED. Kemudian ditambah dengan yang atas itu DC. DC dikalikan samping yang bawah, berarti dikalikan dengan AE. Kemudian dibagi samping itu berarti E sampai D ditambah E sampai A. Atau intinya 4 ditambah 4. Kita masukkan EF-nya, jangan lupa EF-nya ini ada, berarti kita tulis di sebelah sini 12. Kemudian AB-nya kosong, tulis akan AB. E sampai D berarti 4. D sampai C berarti 14. A sampai E berarti di sini 4. Kemudian ED tambah AE, ED-nya 4 tambah AE-nya 4 berarti 4 tambah 4. Kemudian setelah ini kita hitung yang bisa dihitung, contohnya 4 tambah 4, 14 kali 4 juga bisa. Kita hitung di sini. 4 tambah 4 sama dengan 8. Kemudian tadi 14 kali 4 sama dengan 56. Terus AB dikali 4, AB kali 4 sama dengan 4AB. Dari sini kita melihat bahwa ada sebuah variabel yang harus kita cari, maka pertama 8 kita pindah dulu. Pindah kemana? Berarti pindah ruas. Tanda per itu artinya pembagian. Pembagian pindah ruas berubah menjadi perkalian. Jadi 12 dikali 8. Sama dengan yang sebelah sini berarti 4AB ditambah 56. 12 kali 8 kita ketemunya 96. 4AB turun, 56 turun. Kita menggunakan pindah ruas lagi. Nah, 56 kita pindah ke depan, tanda plus maka berubah menjadi min. Kemudian yang 4AB turunkan. 96 dikurangi 56 sama dengan 40, sama dengan 4AB turun. AB sama dengan 40 dibagi 4. 40 dibagi 4 ibu tulis di belakang nggak apa-apa, atau di depan. Maka 40 dibagi 4 ketemunya 10 cm.
Meskipun nanti yang ditanyakan adalah posisinya tidak sama, entah itu yang tengah, yang atas, atau yang bawah, yang samping, maka rumusnya cuma satu. Tinggal kita menjalankan. Jangan lupa kalau pindah luas kalian juga harus sudah membiasakan diri menghitung dengan itu, karena itu juga termasuk aljabar. Oke anak-anak, mungkin sampai di sini dulu video dari Ibu belajar matematika. Kita akan melanjutkan video berikutnya pada minggu depan. Kemudian silahkan ditulis, dicatat materinya yang Ibu fotokan. Nanti bisa disalin di buku tulis, kemudian kalian pahami. Kemudian ada tugas, nanti silahkan dikerjakan. Karena mungkin nanti tugas-tugas tersebut akan menjadi beberapa soal untuk soal ulangan atau penilaian harian online. Oke anak-anak, sampai di sini semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.